kita harus bisa sukses dan membanggakan nama mereka. Nah itu tuh bikin kita benar-benar terbebani banget. Mereka harus terlihat sangat sempurna di antara orang lain gitu. Dulu aku tuh benar-benar sering yang namanya insecure, merasa kurang percaya diri dan merasa tertekan banget. Halo semua, selamat datang di Zona Pikiran, dukungan emosional terhadap Gen Z. Jadi kita akan membahas tentang kesehatan mental yang dialami oleh Gen Z. Seperti yang kita ketahui, sekarang kita hidup di generasi yang dihadapkan oleh sosial media, serta kecemasan sosial, serta ketidakpastian di masa depan. Nah, di sini kita akan membahas isu-isu bagaimana cara menanggulangi kecemasan tersebut, serta bagaimana cara kita dapat mempercayai diri sendiri. Nah, bersama saya sekarang ada Kak Angger, seorang mahasiswa yang bersedia memberikan ilmu dan pengalaman serta pandangannya. Untuk Kak Angger, bagaimana kabarnya? Kabar baik ini. Terima kasih sudah mengundang saya ke podcast ini. Senang Kakak bisa gabung di podcast kali ini. Seperti yang kita ketahui, sekarang kan banyak nih tekanan mental yang dialami oleh mahasiswa di dunia perkuliahan. Benar. Menurut Kakak, apa sih tantangan mahasiswa di zaman sekarang ini? Kalau ditanya tentang tantangan untuk mahasiswa yang zaman saat ini sedang ada di generasi Z nih ya, pasti banyak banget ya. Terutama yang paling penting adalah tuntutan dari ekspektasi keluarga, di mana keluarga itu berekspektasi sangat banyak pada kita, di mana sekarang kita lagi menempuh pendidikan perguruan tinggi. Mereka tuh mengharapkan bahwa kita pada suatu saat nanti bisa mengangkat derajat mereka. Bener banget. Kita harus bisa sukses dan membanggakan nama mereka. Nah itu tuh bikin kita benar-benar terbebani banget, dimana kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, mendapatkan IPK yang bagus, dan belum tentu ke depannya kita masih bisa sukses itu. Belum tentu kita bisa menyelesaikan diri dengan ekspektasi mereka. Masih banyak rintangan yang harus kita Bener lalui ya, banget, Kak, banyak ya? banget, dan banyak banget pesaing kita di pekerjaan kan, banyak banget itu. Lalu selain ekspektasi dari keluarga, ada lagi namanya tuntutan dari sosial media gitu ya, dimana dunia sosial media itu terlihat sangat sempurna di bagian kebanyakan gitu ya, di mana sosial media ini adalah tempat-tempat orang-orang untuk flexing. Jadi Bener banget. mereka harus terlihat sangat sempurna di antara orang lain gitu. Nah itu kita harus bisa menyelesaikan diri dengan media sosial itu sangat susah banget ya, apalagi di perkuliahan ini tuh bisa dibilang nggak semudah itu untuk mendapatkan kesempurnaan seperti itu. Mungkin dari aku tuh seperti itu sih kak. Ya, benar sekali. Apalagi di media sosial sekarang banyak terdapat standar-standar yang sangat nggak realistis. Kalau kakak sendiri pernah nggak sih merasakan tekanan tersebut? Bukan pernah lagi ya, malah sering. Aku sendiri kan dulu pengguna sosial media yang hampir 24/7 gitu loh. Jadi aku sering banget berselancar di sosial media tuh, dari mulai Instagram, TikTok, bahkan dari Facebook dulu aku pakai juga, dan juga Twitter. Nah dulu aku tuh bener-bener sering yang namanya insecure, merasa kurang percaya diri dan merasa tertekan banget, dimana orang-orang yang aku kenal banyak banget yang memposting suatu hal yang bisa dibilang membanggakan gitu loh, dimana kehidupan mereka tuh sangat sempurna, bahkan sangat sukses itu ya. Di situ aku secara tanpa sadar aku membandingkan diri sendiri dengan mereka, seolah-olah kayak kenapa ya aku kayak gini, kenapa ya kok aku dulu nggak bersikap sama kayak seperti dia sehingga aku bisa sukses dia gitu. Jadi tanpa sadar tuh aku malah mengecilkan diri aku sendiri, kayak ternyata aku seburuk ini gitu loh. Itu benar-benar bikin aku berpikiran yang sangat berlebihan sehingga menyebabkan stres sih gara-gara itu. Jadi ngedon ya, kak, ya? Iya, gendam banget gara-gara Instagram gitu. Lalu biasanya kalau kakak lagi stres, biasanya kakak tuh ngapain sih untuk ngeredain stres tersebut? Nah, kadang sih aku bakalan fokus sama diri sendiri ya, dimana aku bakal meluangkan waktu sedikit kayak me time gitu ya, Bener banget. untuk melakukan hal yang aku suka. Misalkan aku suka dengan menonton film nih, aku bakal bisa tuh seharian menonton film tuh bisa. Aku tidak akan apa ya bersosialisasi tuh bisa banget, gara-gara aku ya pengen menyenangkan diriku sendiri. Aku pengen fokus sama diri sendiri dan aku nggak ingin orang lain tuh mengganggu aku tuh, bisa banget ya. Jadi dalam saran itu aku nggak pernah menggunakan sosial media, karena itu aku nggak pernah berpikir tentang orang lain gitu kan. Misalkan oh dia bisa gini, jadi aku nggak pernah berpikir orang lain. Jadi ya aku cukup puas dengan yang aku lakukan saat itu juga. Aku tidak, aku senang dengan apa yang aku lakukan saat itu. Aku suka
karena aku bahagia melakukan yang aku lakukan, jadi aku sedikit bisa meringankan stres yang aku rasakan sih, seperti itu Kak. Dan juga kalau misalkan aku lagi stres banget nih, aku bakalan cari teman gitu ya, bukan mencari sih, sebenarnya aku sudah ada teman yang bener-bener aku percaya banget. Aku bakalan sering bercerita, ngobrol dengan mereka, aku bakalan memberitahu kepada mereka apa yang aku rasakan hari itu gitu ya, agar aku di situ merasa aku tuh gak sendirian, dan mereka di sana dapat memberikan support pada aku. Jadi di situ aku merasa lebih lega karena aku bisa membagi bebanku seperti itu. Terkadang beberapa orang itu berpikir kalau kita butuh pendengar, mereka tuh harus memberikan solusi. Sebenarnya nggak Padahal harus kan kayak nggak gitu. harus kayak gitu ya Iya. kak ya. Dan beberapa orang tuh kayak ragu untuk terbuka tentang masalah mereka. Menurut kakak, kenapa sih mereka bisa ragu dan kurang bisa terbuka terhadap masalahnya? Mungkin bagi mereka yang kesulitan untuk terbuka, untuk bercerita pada orang lain tuh karena adanya statement atau pandangan atau bahkan stigma nih ya dari orang-orang lain yang mengatakan bahwa orang-orang yang bercerita kebanyakan adalah orang-orang yang lemah gitu, orang-orang yang tidak percaya akan dirinya sendiri gitu. Padahal itu salah besar. Sedangkan kalau misalkan faktanya, orang yang bercerita itu adalah orang yang sayang dengan diri sendiri, karena mereka tuh tidak ingin terlalu berlarut dalam stres mereka. Bahkan dari dampak stres sendiri itu bahkan sangat besar banget loh dampaknya, apalagi sampai depresi Kak. Itu sangat-sangat berbahaya kan bagi mahasiswa yang Gen Z zaman sekarang itu. Kalau misalkan berdampak depresi, kehidupan kita tuh benar hancur banget. Kita gak akan tahu masa depan kita secara apa tuh, kita gak akan tahu gitu. Pergaulan negatif langsung ke bawah Iya, secepat langsung itu. berubah 180 derajat gara-gara stres itu, Kak. Nah, jadi kalau misalkan orang-orang yang mau bercerita, silakan aja. Kan nggak perlu memberikan tanggapan seperti yang kakak bilang tadi kan. Kan cukup berikan aja penyemangat, atau bahkan kan bisa jadi pendengar aja bagi mereka. Seenggaknya mereka tuh bisa membagi beban mereka gitu loh. Jadi mereka tidak terlalu menyimpan perasaan mereka tuh sendirian. Mereka hanya butuh pendengar aja gitu. Dan terkadang orang-orang di statement yang mengatakan bahwa mereka tuh lemah, itu seharusnya tuh diberikan edukasi seperti itu sih Kak, tentang kesehatan mental kan. Apalagi itu termasuk bullying Kak, karena mereka tuh menganggap bahwa orang-orang yang bercerita tuh lemah, sedangkan orang-orang yang bercerita tuh orang yang peduli dengan diri sendiri, seperti itu. Kalau untuk kakak sendiri, apa yang akhirnya membuat kakak itu merasa nyaman dan terbuka terhadap masalah kakak sendiri? Kalau aku sendiri sih kayak aku udah introspeksi ya, pertama aku udah merasa bahwa perasaan negatif yang aku rasakan itu itu bukanlah hal yang aneh gitu loh. Semua manusia itu sudah pernah merasakan, jadi itu adalah hal yang manusiawi dan itu sudah alami gitu. Nggak bisa semua orang menyingkirkan perasaan negatif, itu nggak bisa, karena pasti dalam diri manusia sendiri itu pasti ada gitu. Nah, selama aku merasakan perasaan negatif ya aku cukup ngerti, oh ya udah ya, dari aku kalau misalkan udah kayak gini ya aku jangan terpuruk terlama-lama gini, aku harus bisa bangkit gitu. Karena itu aku jadi bisa merasakan perasaan positif jadinya. Nah, kebanyakan orang-orang yang terfokus dengan perasaan negatif, mereka lebih stres gitu, karena mereka tuh nggak pernah merasakan perasaan positif yang mereka alami, karena perasaan positif itu hanya berlalu begitu aja, karena mereka tuh hanya terfokus pada titik negatifnya aja, seperti itu Kak. Terkadang kita juga harus memahami latar belakang seseorang itu ya Bener kayak banget. mengapa mereka tuh bisa seperti itu, kan kita Iya. nggak tahu apa yang terjadi dengan mereka, dan kita bisa membayangkan kalau kita yang di posisi mereka tuh bagaimana. Itu berat banget sih bagi orang-orang yang mengalami stres, itu berat banget. Nah yang terakhir kak, menurut kakak apa yang bisa kita lakukan bersama nih untuk menciptakan lingkungan yang lebih peduli terhadap kesehatan mental Gen Z ini? Oke, bagi kita semua ya, apalagi kita sama Gen Z yang pasti pernah mengalami perasaan yang sama, yaitu stres akan tekanan sesuatu gitu ya. Nah, kita cuman bisa memahami dan mengerti aja gitu loh. Kita kalau misalkan ada yang ingin orang lain bercerita pada kita, ya udah dengarkan aja. Mereka tidak pernah mengharapkan feedback berlebihan sehingga kalian memberikan pendapat mereka gitu. Kalian cukup jadi pendengar yang baik aja, mereka udah seneng, karena mereka cuma tujuannya kan berbagi beban aja kan. Gitu. Dan juga kita jangan pernah menjudgment tentang orang-orang yang sedang mengalami stres dan ingin bercurhat tentang, dan kalian malah mengatakan bahwa mereka tuh lemah. Itu jangan sampai kalian lakukan, karena itu bisa merusak pola pikir mereka, merusak kepercayaan diri mereka. Itu benar-benar bisa berdampak kepada depresi namanya itu. Lalu kalau misalkan kita sudah berada, misalkan kita sebagai korban stres ini ya, kan mungkin bisa cari dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, kan bercerita kepada mereka, jangan sungkan,
lepaskan aja, ceritakan pada mereka semua, karena mereka pasti bakal ngerti perasaan kalian. Karena semua orang pasti pernah merasakan stres, Bener tapi banget. semua orang punya cara mereka masing-masing untuk melepaskan diri dari stres. Nah, salah satunya dengan cara bercerita ini, kan bisa cerita ke entah keluarga atau ke teman-teman kalian seperti itu. Oke Kak, selanjutnya kami udah menyiapkan Q&A beberapa Oh, pertanyaan yang mungkin Kakak bisa bantu jawab. pasti bisa. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Kakak, apa tanda-tanda awal seseorang mengalami kecemasan atau gangguan mental itu? Kalau misalkan tanda-tanda awalnya itu adalah perubahan mood ya, ini pasti sangat terjelas itu adalah perubahan mood setiap orang. Kalau misalkan nih kita punya kenalan nih dalam di kelas mereka, dia tuh selalu terlihat ceria, semangat gitu kan, segar banget gitu ya. Terus tiba-tiba dia jadi muram, dia sendirian terus tiba-tiba dia gak fokus dengan pelajaran dan kebanyakan dia melamun gitu ya. Itu udah jadi di mana mereka di tahap stres berat gitu sih Kak, karena benar-benar bisa mengubah 180 derajat dari sifat mereka gitu. Nah itu harus ditemenin terus, dan dimana kalian harus berada di samping mereka, kayak gak harus 24/7, tanyakan aja kamu kenapa sekarang, kamu nggak apa-apa gitu. Nah lalu berikutnya adalah orang-orang yang sering biasanya menghabiskan waktu bersama dengan kalian, ternyata mereka lebih suka di kos sendirian gitu ya. Mereka gak ada kabar seharian, tidak lama melalui WhatsApp atau melalui Instagram, mereka tidak pernah aktif gitu, tiba-tiba kayak menghilangkan diri dari bumi gitu. Mungkin itu udah tanda-tanda yang sangat serius banget itu Kak. Kalau misalkan di awal-awal itu kayak mungkin cuman mereka jarang berbicara aja seperti itu. Nah terus juga perubahan pola hidup mereka, yang biasanya mereka sering berolahraga, sering makan makanan sehat, terus tiba-tiba sekarang kebalikannya nih, malah banyak murung dan makan junk food ini, dan tidak pernah melakukan gerakan-gerakan yang seperti sebelumnya kayak olahraga tuh, itu bakal berubah banget tuh. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak, bagaimana cara mengenali dan mengatasi stres sehari-hari sebagai mahasiswa? Oke, sebagai mahasiswa, bagaimana sih cara kita mengetahui bahwa kita tuh sudah atas atau tidak ya? Nah, mungkin seperti yang tadi sebelumnya, kenali dulu bagaimana diri kalian sendiri gitu ya. Bagaimana kebiasaan kalian sehari-hari, bagaimana pola hidup kalian sehari-hari. Kalau misalkan kalian selama ini sudah terbiasa dengan tidur di jam 9 atau jam 10 gitu ya, terus tiba-tiba kalian tidurnya tuh jam 2 jam 3 gitu, itu udah harus kalian kurangin lagi teman-teman ya, karena jadi kalian harus bisa menyesuaikan diri kembali ke zona nyaman kalian sebelumnya. Jangan kalian teruskan untuk merubah jam tidur kalian, karena itu udah nggak baik untuk kesehatan sendiri kan. Nah, lalu tiba-tiba di mana orang itu sudah kehilangan semangat untuk bersosialisasi kan, dimana mereka tuh lebih cenderung sendirian. Kalau misalkan ada orang lain, mereka merasa tidak nyaman gitu ya. Kebanyakan ini dialami oleh orang-orang yang mengaku mereka adalah introvert gitu ya. Mereka bakal lebih menyendiri, menjauhi namanya sosialisasi gitu. Mereka bakal berdiam diri, tidak mau namanya berkomunikasi dengan orang lain, tidak mau apa ya, bisa dibilang pola pikir mereka tuh berubah. Kalau misalkan mereka berkomunikasi dengan orang lain, mereka merasa mereka mengganggu mereka gitu loh. Lalu juga ada yang namanya perubahan mood itu yang tadi aku bilang. Kalau misalkan dari diri kalian sudah merasa sering kelelahan, terus tiba-tiba sering merasa tidak pernah lapar lagi ya. Jadi kalian merubah pola makan kalian yang dari 3 kali sehari menjadi tidak pernah makan seharian, itu udah tanda-tanda yang harus kalian hindari. Nah, untuk caranya mahasiswa sendiri itu ya kalian harus bisa sadar dengan kehidupan kalian sendiri ya, pastinya introspeksi diri kalian sendiri, pola-pola seperti apa yang harus kalian jauhi seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir Kak, apa langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan sehari-hari untuk menjaga kesehatan mental? Oh ini ya tadi ya, harusnya aku jawab di sini aja harusnya ya. Nah, untuk langkah-langkah kecil yang mungkin kalian bisa ketahui, seperti dari aku bilang tadi, introspeksi diri kalian sendiri gitu. Kalian pastikan bahwa kalian tidak melenceng dari jalur hidup kalian sebelumnya. Dari sebelumnya tiba-tiba kalian sudah nyaman di hidupan kalian ini, kayak misalkan makan 3 kali sehari, terus tidur dari jam 9 atau jam 10, terus sering olahraga dikit-dikit, tiba-tiba kalian melakukan kebalikannya, misalkan makan 1 kali sehari nih, terus makanannya tuh nggak sehat lagi malahan, juga tidurnya tuh kadang sampai pagi atau bahkan nggak tidur seharian gitu, terus juga kadang malah cuman rebahan aja, nggak pernah beraktivitas yang lebih sehat gitu kan. Itu merupakan tanda-tanda di mana mahasiswa itu sudah mengalami stres. Nah, untuk solusinya itu adalah
pergaulan kalian ya pastinya ya. Pergaulan kalian tuh hindari pergaulan yang bisa dibilang toxic, dimana pergaulan itu sangat penting untuk mengatur tingkah laku kalian, dimana orang-orang di sekitar kita itu memberikan pengaruh yang sangat besar pada kita. Apalagi kalau misalkan kita tuh sekarang kan bisa dibilang Gen Z adalah gen yang dimana sedang mencari jati diri ya kak ya. Jadi mereka tuh bakal mengikuti apa aja yang mereka lihat itu keren. Itu padahal nggak keren sama sekali dan itu nggak sehat. Dan itu bisa merubah sifat kalian dari yang baik-baik aja tiba-tiba jadi stres nih. Bisa gara-gara itu. Jadi pokoknya lingkup sosial kalian tuh harus benar-benar yang cari yang benar-benar bermanfaat untuk kalian, cari yang benar-benar sehat untuk kalian. Jangan dekati orang-orang yang bisa dibilang mereka terlalu toxic untuk kalian tuh, mending hindari aja. Lalu untuk yang berikutnya adalah jangan sungkan untuk bercerita, ya. Karena cerita itu adalah tips terbaik untuk mendapatkan support dari orang lain. Karena support itu ada apa ya? Seperti kunci ya kak, kunci agar kita tuh tidak merasa kita sendirian gitu. Seperti itu sih kak. Sering ditemukan segmen lelaki itu tidak boleh bercerita, padahal sebalik Ya, itu banyak ya. yang dipendam ya kak ya. Apalagi sekarang banyak banget tren TikTok gitu ya kak ya. Sekarang Lelaki tidak bercerita, pria lelaki. tidak, ya laki tidak bercerita tetapi bla 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 gitu. Itu gak salah besar ya teman-teman ya. Entah itu laki-laki atau perempuan, kalian berhak untuk bercerita dan kalian berhak untuk mendapatkan support dari orang lain. Oke, bener banget Kak. Terima kasih untuk Kak Angger Sama-sama yang telah kak. membagikan ilmunya dan cerita sehingga menginspirasi untuk teman-teman semua. Eh, jadi semoga kedepannya kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih sportif lagi sehingga kita lebih percaya dengan diri kita sendiri. Oke. Baiklah teman-teman, cukup sekian podcast zona pikiran dari kami mengenai kesehatan mental terhadap Gen Z. Semoga kedepannya kita dapat bertemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih.